Baik, pemirsa TVMU, kita kembali di Healthy Corner. Dr. Poppy, tadi kita di akhir segmen pertama kita sudah membahas mengenai bagaimana kemudian corona itu menyerang saluran pernafasan. Betul. Ya. Ada 3T ya. Iya, yang tempat masuknya ya. Tempat masuknya Betul. ya. Lalu kemudian kalau kita identifikasi, kira-kira kemudian gejala atau tanda dari serangan corona ke saluran pernafasan itu seperti apa tanda-tandanya? Betul. Jadi memang coronavirus ini kan salah satu jenis virus yang baru. Tapi dulu pernah ada SARS ya, ada pernah MERS juga ya, zaman dahulu beberapa tahun sebelum ini. Nah, itu saudaranya itu ya? Saudara, beda jenis virusnya. Okay. Saudara, beda jenis virusnya. Jadi mungkin beda ibu gitu ya? Nah, betul. Nah, kemudian kalau untuk coronavirus sendiri, Mas Budi, dia ini memang untuk beberapa jurnal yang kita karena kan memang baru ya, beberapa jurnal yang mengatakan ditemui angkanya kejadian panas ada sekitar 80 sekian persen, batuk 90 sekian persen. Jadi memang gejala-gejala COVID-19 ini memang bermunculan karena memang baru-baru. Jadi memang pada kalau sekarang kita lihat di buku pedoman yang sudah ada, yang sudah terbit, gejalanya berupa panas atau riwayat panas lebih dari 38 derajat. 38. Betul. Ada batuk kering atau batuk berdahak bisa. Nyeri tenggorokan yang cukup hebat ya, seperti layaknya infeksi virus. Kadang pegel linu ya, tidak nyaman untuk menelan susah. Dan kalau COVID ini dia merasa ada kesulitan bernafas. Itu tapi memang kan ada gejala itu dari ringan sampai dengan berat. Ya. Dan 3 itu tadi memang dalam waktu yang bersamaan ada yang dalam kondisi di tubuh kita gitu ya? Kadang tidak harus. Jadi Mas Budi tidak harus ada istilahnya batuk, tidak cuma demam, kadang cuma batuk sedikit-sedikit dok. Kadang pasien seperti itu. Tapi sebenarnya untuk COVID-19 ini, untuk kita misalnya kami para dokter, anamnesa itu jangan lupa riwayat berpergian kalau di awal ya, riwayat kontak dengan pasien positif, tinggal di daerah mana itu harus kita cari. Atau memang ada dia kontak dengan pasien-pasien positif atau pasien-pasien PDP, itu penting anamnesa kita. Karena kadang kalau sekarang seperti yang Mas Budi awal tadi bilang sudah kemana-mana, nah itu anamnesa kita harus lebih jeli lagi. Seperti itu. Sudah ada berapa daerah di Indonesia yang terinfeksi virus corona ini sebenarnya? Sudah banyak sekali. Sudah banyak ya? Hampir seluruh wilayah kira-kira ya? Sudah banyak sekali. Betul, sudah banyak sekali. Mas Ruby, tadi kalau Dr. Poppy menyampaikan tentang kira-kira gejalanya ya, ada batuk, kemudian demam di atas 38 derajat, kemudian sesak nafas, nyeri, menelan, pegel-pegel. Kalau pegel-pegel saya kira memang banyak ya. Hampir setelah bekerja pegel-pegel. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat tadi ada demam, kemudian ada batuk, ada kemudian sesak. Kalau selama ini yang masuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah, apakah para warga yang terdampak COVID ini menunjukkan yang demikian? Sebagian besar ya, tapi ada yang bahkan tanpa gejala. Jadi dokter. Betul, jadi ketika di rapid positif itu tidak ada gejala apapun, ya. Dengan istilahnya OTG ya dokter. Betul. Ya, orang tanpa gejala, tapi dia sudah pernah kontak dengan penderita atau mungkin habis dari daerah pandemi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan saat ini saya kira di Indonesia juga sudah mulai transmisi lokal ya. Kalau masuk dulu mungkin riwayat dari luar negeri ya, tapi kalau sekarang saya kira sudah tidak. riwayat lokal ya. Mau nanya dari Surabaya, dari Semarang udah bisa. Jadi kita sekarang nanya, dia dari sini, dia termasuk zona merah, berarti pemeriksaan kita harus lebih agak agresif lagi. Seperti itu. Dan kembali di Rumah Sakit Muhammadiyah saya kira memang banyak pasien yang kemudian dikategorikan sebagai protokol, dilakukan penanganan protokol dengan COVID ini memang menunjukkan gejala yang demikian tadi ya. Betul. Rata-rata pasien yang masuk kira-kira memang menunjukkan gejala yang mana di antara sesak, batuk sama dok tadi? Demam itu kira-kira sebagian besar. Untuk yang awal-awal kemarin itu beberapa pasien menunjukkan gejala yang cukup berat, baik sesak nafas, ada yang gagal ginjal, ada berberat ya. Kita curiga, kami mau PDP kan, Mas Rudia, ya sudah nanti kita tata laksana sesuai pemeriksaan untuk menunjang diagnosis kami. Dr. Poppy. Ini pasien corona, kalau kemudian kita anggaplah ada warga masuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk menentukan bahwa ini adalah gejala COVID-19 atau corona dan ini adalah gejala yang bukan karena corona, kira-kira apa sih bedanya? Ada.
Jadi memang kalau untuk pasien sendiri dia mau ke rumah sakit, kita ada scoringnya, ada kuesionernya. Oke. Jadi kita akan tanya di situ. Seperti yang Mas Budi bilang, tadinya di awal hanya riwayat bepergian ke luar negeri ya gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak, sudah banyak scoring yang akan kami pertanyakan. Jadi nanti yang untuk membedakan ini pasien curiga ke arah corona atau pasien murni bukan corona, istilahnya seperti itu, nanti kan memang ada pemisahan. Pemisahan. Nanti dari scoring itu bisa kita klasifikasikan. Itu melakukan triase memilih bahwa ini adalah pasien corona, ini bukan, itu di mana? Dari depan pendaftaran sudah ada. Oh, dari depan pendaftaran. Betul. Ya. Jadi kalau sudah mengarah ke sana ya, nanti ada polinya, poli COVID itu ada. Oke. Nah, jadi nanti langsung teman-teman pendaftaran kan tidak semuanya teman-teman orang medis ya. Betul. Nah, jadi nanti mereka tugasnya mengarahkan untuk ke poli COVID. Jadi, jadi pasien yang suspek istilahnya ya, yang kita curigai mungkin ODP, PDP ataupun OTG gitu, itu tidak akan bercampur dengan pasien-pasien non-COVID. Ya, Dr. Robi, kira-kira sederhananya kalau kemudian kita mau mengidentifikasi bahwa ini gejala, ini kira-kira pasien yang nanti mungkin dikategorikan sebagai COVID, ini bukan. Sederhananya adalah tadi dengan alat ukur tadi itu, apa sih gejala yang dominan, kemudian kita bisa mengatakan, oh ini nanti akan masuk di COVID, poli COVID gitu ya, oh ini tidak. Kira-kira asesmen awal seperti apa yang paling mudah? Betul, gejala ini, influenza-like illness, flu. Oke. Flu ditambah dengan riwayat ya, atau kalau sekarang sudah zona merah atau tidak ya. Apalagi Jogja ya, misalnya gitu ya, DKI itu kan transmisi lokal semua itu ya. Jadi kalau dulu kan di Jakarta ya. Jadi kalau saya dari Jakarta dokter, saya bisa di Tangerang pasien. Ya, oke. Jadi ada gejala ILI, flu, ISPA gitu ya. Kemudian ditambah dengan riwayat bepergian atau riwayat kontak. Nanti dan kami akan melakukan pemeriksaan berikutnya yaitu darah dan ronsen. Oke. Itu penegakan protokolnya sudah dimulai dari ketika misalnya pasien mengatakan bahwa oh ya saya dari DKI, saya dari Bogor, saya dari Depok, menunjukkan gejala itu, kemudian protokol sudah berlangsung gitu ya. Para petugasnya sudah menggunakan APD. Sudah. Oke, Mas Ruby, APD apa yang digunakan selama ini di rumah sakit ketika kemudian tadi menjumpai pasien di assessment gitu ya, kok menunjukkan gejala lalu riwayat ternyata juga bepergian dari daerah yang zona merah. APD-nya apa saja yang digunakan? Kita menggunakan metode bodon. Bodon itu membodohi diri sendiri. Maksudnya, saya kira asesmen yang bodon. Asesmen kita barangkali perlu mendalam. Tapi ketika kita menerima pasien itu ada beberapa pasien yang dia tanpa gejala. Nah, bahkan ini ruang isolasi tempat kami itu sudah merawat 8 pasien, ya hampir semuanya tanpa gejala. Jadi kita bodon menggunakan APD, alat perlindungan diri, minimal masker bedah, terus sekot, terus handscoon, dan kita tetap melakukan cuci tangan setelah itu, jaga jarak juga. Tapi ketika nanti sudah di ruang COVID, kita harus benar-benar menggunakan APD dengan hazmat dan sebagainya. Level 3 itu. Level 3? Ada level-levelnya. Level 3 itu yang seperti apa, Dokter Poppy? Yang lengkap ya, hazmat, pakai masker N95, terus pakai handscoon, baju yang itu ya, astronot itu ya, yang besar itu, sepatu boot. Kalau yang level 2? Level 2 tidak pakai hazmat. Tidak pakai hazmat. N95. Jadi kami pakai baju kerja ya namanya. Baju kerja. Baju kerja. Terus kami pakai masker bedah seperti ini. Kita pakai ini namanya masker bedah. Terus kami menggunakan face lift atau beberapa teman dokter-dokter yang misalnya laki-laki atau petugas perawat laki-laki mereka menggunakan head cap ya, tutup kepala. Itu yang level 2 ya. Level 2. Kalau level 3 itu di ruang isolasi ya. Betul. Level 2 di mana? Level 2 itu di poli. Di poli. Oke. Kalau level 1? Level 1 itu sekarang sudah karena seperti ini sudah tidak ada yang pakai level 1. Minimal level 2. Jadi sudah langsung level 2 ya? Iya, minimal level 2. Oke. Jadi mengantisipasi tadi sekaligus kewaspadaan langsung di level 2 ya? Tapi kalau level 1 sendiri seperti apa sih sebenarnya? Kalau level 1 masker, seperti cuma masker. Masker saja ya? Tanpa handscoon? Enggak pakai apa-apa. Di awal dulu mungkin ya, tapi kalau sudah sekarang yang sudah transmisi lokal ini saya kira sudah minimal level 2 ya? Artinya teman-teman pendaftaran, security, informasi, non-medis itu juga menggunakan di level 2 ya? Level 2. Iya, level 2.
Baik, terima kasih. Ini menarik sekali, ini semakin menarik diskusi kita, pemirsa TVmu, tapi kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.